Tragedi Bintaro 1987. Peristiwa ini terjadi pada 19 Oktober 1987, ketika dua kereta api 220 Patas Merak dan kereta api 225 Lokal Rangkas Bitung, bertabrakan secara frontal di jalur tunggal di kawasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta. Akibat benturan keras tersebut, gerbong-gerbong depan hancur lebur. Korban tewas tercatat sebanyak 139 orang, dan sekitar 254 orang luka-luka. Investigasi menemukan bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Petugas stasiun memberikan sinyal aman kepada salah satu kereta tanpa memastikan jalur clear, akibat komunikasi dan koordinasi yang buruk. Sebagai dampak dari tragedi ini, sistem sinyal mekanik kemudian diperbarui, digantikan sistem yang lebih modern. Juga dibangun stasiun tambahan untuk mengurangi risiko titik blind spot. Mandala Airlines Flight 091. Pada 5 September 2005, Mandala Airlines Flight 091, yang merupakan pesawat Boeing 737-200, gagal lepas landas dari Bandara Polonia Medan menuju Jakarta. Pesawat tidak mendapatkan daya angkat, overrun, lalu menabrak area pemukiman dan terbakar. Dari 117 orang di pesawat, hanya sekitar 17 yang selamat. Ditambah korban di darat, total korban jiwa mencapai sekitar 150 orang. Investigasi menyimpulkan bahwa flap dan slat tidak disetel untuk take-off, sistem peringatan tidak aktif, dan prosedur checklist tidak dijalankan. Cuaca bukan faktor. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa disiplin prosedur keselamatan dan pemeriksaan sebelum lepas landas adalah mutlak untuk mencegah bencana besar. Garuda Indonesia Flight 200. Pada 7 Maret 2007, Garuda Indonesia Flight 200, pesawat Boeing 737-400 lepas landas dari Jakarta menuju Yogyakarta, mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Adi Sucipto. Pesawat datang dengan kecepatan terlalu tinggi dan sudut turun yang terlalu curam. Pilot terus memaksa mendarat meski sistem peringatan berbunyi, too-low, terrain, dan overspeed warning berbunyi berulang kali. Akibatnya pesawat melewati landasan, menabrak pagar dan berhenti dalam kondisi terbakar. Dari 140 orang di dalam pesawat, 21 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Investigasi menyimpulkan bahwa faktor utama adalah kesalahan pilot, yang tidak mengoreksi kecepatan, tidak melakukan go-around, dan mengabaikan peringatan kokpit. Tragedi ini menjadi salah satu momen penting yang mendorong peningkatan pelatihan keselamatan dan standar prosedur penerbangan di Indonesia. Sriwijaya Air Flight 182. Pada 9 Januari 2021, Sriwijaya Air Flight 182 rute Jakarta ke Pontianak hilang kontak hanya 4 menit setelah lepas landas. Pesawat Boeing 737-500 itu tiba-tiba turun drastis dari ketinggian 10.000 kaki dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Seluruh penumpang di dalam pesawat sebanyak 62 orang tak bisa diselamatkan. Investigasi menemukan adanya gangguan pada auto throttle, sistem yang mengatur tenaga mesin. Mesin kiri kehilangan tenaga sementara mesin kanan tetap, membuat pesawat miring dan kehilangan kendali. Autopilot terlepas, dan pesawat jatuh ke laut dalam kondisi utuh, tidak ada tanda ledakan di udara. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan teknis dan pemeliharaan sistem penerbangan, karena satu kegagalan kecil bisa berujung bencana besar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu nggak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.